Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Atik Sarifatona. Saya adalah guru kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 4 Air Balui, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah tahun pelajaran pertama bagi sekolah kami dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tentunya akan banyak hal baru yang bisa dilakukan untuk menerapkannya, baik dalam administrasi, konsep dasar kurikulum, hingga pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek atau dikenal dengan istilah P5. Kegiatan P5 tidak berfokus pada hasil pembelajaran yang dialami murid, tetapi lebih fokus pada proses pembelajarannya. P5 sangat fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, dan juga waktu pelaksanaan. P5 mempelajari isu-isu penting yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, sistem pembelajarannya sangat kontekstual dan berbasis pada kebutuhan murid. SDN 4 Air Balui terletak di daerah pemukiman transmigrasi, terdiri dari 2 rombel, yaitu sekolah induk dan kelas jauh. Kebetulan saya bertugas di kelas jauh. Langkah awal yang dilakukan sesuai alur pembelajaran adalah dibentuknya tim fasilitator oleh kepala sekolah melalui rapat bersama Dewan Guru. Dan sebagai guru kelas 4 sekaligus fasilitator yang ditunjuk oleh kepala sekolah, saya berperan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek. Nah, di alur yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Saya bersama kepala sekolah dan dewan guru berdiskusi untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Sekolah yang memiliki lahan terbengkalai dan tidak terawat, dan juga karakteristik peserta didik yang dengan latar belakang mayoritas orang tuanya adalah sebagai petani, hingga dukungan dari pengawas sekolah. Serta saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Pada alur yang ketiga, dilanjutkan dengan merencanakan modul. Pada bagian ini, saya bersama rekan fasilitator lainnya menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek, serta merancang alokasi waktu yang akan digunakan untuk kegiatan proyek. Dalam merancang proyek, saya berdiskusi bersama kepala sekolah untuk melihat kesiapan sekolah sebagai acuan untuk merancang modul. Lahan belukar yang terbengkalai sepertinya sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai program. Informasi yang berhasil dikumpulkan menghasilkan pembelajaran berbasis proyek atau P5 bertema kearifan lokal dengan topik Abunsa, yang merupakan akronim dari asyiknya berkebun sayur. Proyek Abunsa ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta dimensi bergotong royong. Pada tahap sosialisasi, murid dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah untuk menginformasikan proyek yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dan dukungan yang dapat diberikan orang tua dalam proyek. Pada tahap kontekstualisasi, fasilitator kegiatan mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu murid dalam penyelesaian proyek. Murid diberikan wawasan tentang macam-macam lingkungan yang ada di sekitar, tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan,
melakukan identifikasi tentang bagian-bagian tanaman dan fungsinya, serta melakukan identifikasi mengenai macam media tanaman dan langkah-langkah menyiapkannya. Untuk mengatur pemahaman murid, saya melakukan asesmen formatif pada setiap akhir materi. Kemudian murid mewujudkan pelajaran yang mereka dapatkan melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Tujuan yang ingin dicapai pada tahap ini adalah agar murid memperoleh pengalaman dalam menanam sayur. Beberapa kegiatan seperti menyiapkan media tanam, kemudian mencampurkannya dengan beberapa bahan. Karena kandungan zat asam yang tinggi untuk tanah gambut, narasumber membimbing murid untuk mencampuri tanah gambut dengan dolomit, pupuk kandang, dan pupuk mutiara secukupnya. Setelah semua tercampur, tanah dimasukkan kembali ke dalam polybag atau karung beras bekas. Lalu, tanah dalam polybag disiram setiap hari selama 4 hari sebelum bibit kangkung ditanam. Murid secara berkelompok dibimbing untuk menanam bibit kangkung, serta merawat tanaman setiap hari, seperti menyiram, memberi pupuk, serta mencabut gulma yang ada di sekitar tanaman. Juga mengukur pertumbuhan tanaman menggunakan alat ukur penggaris. Nanam yang ronde kedua itu terpaut seminggu ya. Murid diberikan lembar observasi untuk mencatat semua kegiatan serta pengamatan pada sayuran yang mereka tanam. Terlihat mereka sangat senang dan antusias. Tidak hanya itu, murid juga bisa mengamati tanaman dari kelompok lain menggunakan lembar observasi antar kelompok. Setelah 25 hari lamanya dari hari tanam, saatnya mereka pesta panen dari hasil belajar mereka. Mereka terlihat senang, semangat dan bahagia ketika memanen sayur kangkung. Setelah itu, hasil dari panenan mereka siap untuk diolah menjadi masakan yang lezat dan bergizi, siap untuk disantap. Tahap refleksi dan tindak lanjut. Murid mengevaluasi hasil kerja kelompok lain dan mereka merefleksikan diri tentang apa yang diperoleh dalam proyek. Murid menuliskan masing-masing tentang apa yang mereka dapatkan pada lembar refleksi. Terlihat pada perubahan sikap murid, yaitu terlihat mereka kini senang dan semangat untuk merawat tanaman yang mereka tanam. Mereka juga sudah mulai suka makan sayur. Mereka terlihat sungguh-sungguh dalam seluruh rangkaian kegiatan. Sikap kerjasama dalam merawat tanaman pun muncul pada diri murid. Di akhir kegiatan proyek, saya bersama rekan fasilitator lainnya membuat strategi dan pengolahan pelaporan hasil proyek. Dengan melihat hasil, saya akan menjadikan data-data tersebut sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki apa yang masih kurang maksimal selama proses pembelajaran. Tindak lanjut yang saya lakukan adalah meningkatkan kolaborasi yang baik bersama seluruh warga sekolah. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.